Balik lagi, biarkan ini menjadi cerita mereka, biarkan ini menjadi bahasan mereka, rumah tangga mereka. Mengidap penyakit autoimun sejak 2018 membuat Ashanti terus berjuang untuk bisa sembuh dari penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuhnya tersebut. Ashanti yang sebelumnya telah melakukan pengobatan di Turki pada Mei 2021 lalu dengan didampingi suami dan anak-anaknya lantaran didera gatal selama 2 bulan, kini kembali berencana untuk melakukan pengobatan ke Malaysia. Namun, tak membawa anak-anaknya, Ashanti hanya akan berangkat ke Malaysia bersama sang suami Anang Hermansyah. Pengobatan dengan metode stem cell yang akan meremajakan diri dengan terbentuknya sel baru itu pun tak hanya akan dilakukan Ashanti seorang diri, namun Anang pun akan turut menjalani terapi tersebut. Dan mendapat kesempatan bepergian ke Malaysia, Ashanti dan Anang pun berencana untuk menemui besannya keluarga Halilintar yang kini berada di negeri jiran tersebut. Mau rencana ke Malaysia, mudah-mudahan sih sebenarnya harusnya bulan depan ya, tapi kan kita belum tahu. Kan setiap negara punya aturan yang berbeda-beda, dan sekarang tuh aturan negara tuh berubah-ubah. Kadang-kadang waktu yang pas aku ke Turki, alhamdulillah negara-negara masih nerima orang Indonesia datang. Karena lihat COVID di Indonesia tinggi, jadi negara-negara lain tuh ada yang nggak mau orang Indonesia untuk datang gitu, ada yang banyak lah gitu macam-macam. Jadi kita masih nunggu terus keputusan dan regulasi negara-negara lain yang berubah-ubah. Mudah-mudahan bisa secepatnya, karena aku di sana kan memang. Jadi dulu waktu Arsya lahir, aku kan diambil tali pusat darahnya. Nah, jadi tali pusat darah itu diambil untuk stem cell. Jadi kalau misalnya orang tuanya sakit atau Aurel Gel, pokoknya yang sedarah. Dan ternyata Aurel Gel matchnya darahnya Arsya tuh 99%. Jadi kalau kita ada yang sakit nih sekeluarga atau nenek kakeknya, itu bisa ambil dari si darah ini. Nah, makanya kok tali pusat darah bank darahnya itu adanya di Malaysia. Jadi harus berangkat ke sana. Mudah-mudahan buat pengobatan kita bisa dikasih permit untuk masuk ke sana. Aku belum tahu stem cell ini bukan stem cell yang kecantikan ya. Stem cell pengobatan, jadi beda. Jadi stem cell ini selnya tuh lagi dikembangin sekarang gitu, dan bisa bertahan 2 bulan. Sampai ada berapa ribu atau berapa juta sel yang bisa didapetin. Kalau nggak salah ini pakai yang punya Arsy deh dulu, yang Arsya belum kita kembangin. Jadi bukan hanya aku, nanti Mas Anang juga disuntik juga supaya makin kuat, makin muda. Insya Allah sih sebenarnya harusnya sih aku sama Mas Anang ya, dan paling ada beberapa tim yang ikut temenin. Karena kalau bawa Arsya juga kayaknya lagi kayak gini. Kalau kemarin pas aku berobat ke Turki karena lama, pasti aku ajak, dan waktu itu kan COVID-nya belum separah ini gitu. Kalau sekarang rasanya nggak nyaman kalau bawa anak-anak juga untuk ikut berobat gitu. Tapi ya belum tahu. Nah, ini masih tentatif karena menunggu regulasi dan surat-surat dari rumah sakitnya semua keluar. PCR-nya udah aku setiap minggu pasti PCR ya, karena kan ada ngejuri juga. Tiap hari Jumat ngejuri tuh pasti Kamisnya PCR. Tapi kalau ke Malaysia belum PCR karena kan masih nunggu di sana udah oke surat izinnya kan dari rumah sakit kan yang ngurus semua suratnya. Begitu udah oke izinnya baru kita PCR, baru berangkat. Insya Allah dong, kalau memang bisa punya kesempatan kan alhamdulillah, karena bisa silaturahmi. Baru-baru ini, hubungan antara Aurel Hermansyah dan sang ibu kandung Krisdayanti yang sebelumnya sempat bersih tegang justru tampak semakin membaik dengan hadirnya Atta Halilintar dalam hidup Aurel. Bahkan, keduanya telah berencana untuk melakukan kolaborasi dengan menyanyikan lagu duet yang akan diproduseri oleh Atta. Sayangnya, di balik kebahagiaan tersebut, Azriel Hermansyah justru tampak menunjukkan respon yang berbeda. Pasalnya, baru-baru ini Azriel mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan masa kecilnya bersama Aurel di rumah lamanya pasca ditinggalkan oleh sang ibunda Krisdayanti yang bercerai dengan Anang kala itu. Dalam captionnya, Azriel mengenang kebersamaannya dengan Aurel yang tinggal di sebuah ruko bersama sang ayah hingga akhirnya Ashanti datang dan menjadi ibu sambungnya serta menerima kehidupan sang ayah bersama dirinya dan Aurel yang terbilang serba kekurangan.
Unggahan yang memuji-muji sosok Ashanty sebagai ibu yang sangat luar biasa di mata Azriel tersebut dinilai publik seolah membandingkan dengan kedekatan Krisdayanti dan Aurel yang terjalin saat ini hingga Aurel tampak melupakan sosok Ashanty sebagai ibu sambungnya selama 11 tahun. Namun, hal tersebut segera ditepis Ashanty yang mengungkapkan jika unggahan Azriel hanya mengenang masa kecilnya lantaran mendapat kiriman foto dari teman lamanya yang kembali mengingatkannya dengan kisah masa lalunya bersama sang ayah dan ibu sambungnya kala itu. Bahkan, Ashanty menegaskan jika hubungannya dan Aurel baik-baik saja sama seperti biasanya, di mana Aurel masih kerap menghubungi dirinya hampir setiap hari. Dan kembali dicecar perihal kabar kehamilan Aurel yang sejak beberapa hari lalu ramai beredar, Ashanty pun akhirnya buka suara dan menjawab kabar tersebut. Iya, ini tuh makanya postingan JL ini sudah dilakukan selama 11 tahun kami bersama. Dan demi Allah, ya, makanya kalau orang yang berpikirannya seuzon nanti dibilangnya oh JL posting ini gara-gara ini begini. Jangan, coba dilihat tanggal JL posting itu di tanggal berapa. Di tanggal sehari sebelum kita kumpul-kumpulan, kita video call Malaysia itu loh. Gitu. Itu JL posting gara-gara jadi ada temennya yang dulu di belakang ruko itu ngirim foto kecil, foto masa kecil, mellow lah dia, dan dia kalau udah mellow ruko tuh ingatannya ya bunda sama pipi gitu. Sebenarnya itu bukan basi, tapi sebenarnya ini bukan hal yang harus dibahas juga lagi. Cuma kan itu suatu hal yang seorang anak mengingat masa-masa itu dikarenakan dikirim foto, itu baru dikirim fotonya sama temennya gitu, dan di saat kita lagi baik-baik aja gitu. Jadi jangan sampai dibesar-besarkan kesannya wah JL posting itu dikarenakan ada hal ini gitu. Jadinya nggak bagus. Aurel, Azriel, dan Mas Anang dan aku berempat adalah saksi hidup perjalanan kita 11 tahun kita bersama. 2 tahun mungkin dia di ruko sebelum ketemu aku, dan 11 tahun dia saat bersama aku. Gak ada yang mungkin gak mau deket, gak mau apa, tapi gak ada, dan semuanya memang sebenarnya baik-baik aja. Bohong kalau aku bilang gak ada permasalahan, bohong. Ya beberapa kali kan adalah masalah di publik ini itu, tapi kan bukan karena kita gak bolehin atau apa, kan bukan gitu. Nah sekarang mungkin karena Aurel sudah menikah, lebih leluasa pasti untuk bisa, iya kalau mungkin dulu kalau misalnya tinggal di rumah kita ya pasti kan ada rasa-rasa untuk yang lebih ya canggung atau apa gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak kan pasti akan lebih leluasa untuk siapapun untuk bisa datang atau apa tanpa harus gimana gitu. Jadi maksud aku itu bukan suatu hal yang besar. Kalau masalah Aurel misalnya memilihnya berkolaborasi, ini adalah impian Mas Anang dari Aurel itu SMP. Selalu dari SMP Mas Anang itu bilang, Kak, kamu harus nyanyi yang bagus, kenapa kamu gedenya harus duet sama ibu kamu? Dan Aurel tahu banget jawabannya apa? Aduh, aku nggak pede, aku nggak mau. Kan dia dulu gitu kan kalau kecil kan. Bahkan Mas Anang minta berkali-kali loh Mbak Kadi untuk nyanyi di konser Mas Anang 3 kali gitu. Ya kan? Berkali-kali minta nyanyi gitu, tapi mungkin memang belum pas waktunya ya. Jadi jangan sampai jangan yang kayak gitu-gitu, nggak ada yang kalau tiba-tiba Aurel bisa dekat sama Mbak Kadi sekarang yang lain, itu semua itu kan proses hidup ya gitu. Dari dulu pasti deket, yang namanya ibu sama anak itu mau jauh juga pasti deket gitu, pasti akan deket. Kenapa? Namanya ibu yang melahirkan, nggak mungkin nggak deket, tapi pasti ada sesuatu yang bikin nggak deket ya, ada pasti mungkin ya. Tapi kan waktu berlalu dan akan apa ya akan indah pada waktunya ya gitu. Dan aku berharapnya sebenarnya ya bukan hanya Aurel dengan iya, tapi kita semua gitu loh. Jangan apa ya, maksudku yuk kita sama-sama semua saling bersama untuk bisa baik-baik semua gitu. Jangan saling ini sama ini itu ya, ayo semuanya baik-baik aja, karena memang seharusnya ini yang dari dulu kita inginkan. Berharapnya lebih dari ini gitu. Berharapnya akan lebih dari ini, semuanya bisa baik-baik aja. JL tuh orang yang paling positif thinking anaknya. JL tuh benar, JL tuh anaknya yang enggak ya, aku nggak bisa cerita, tapi dia anaknya benar-benar dia tuh nggak ada kayak gitu. Dia selalu bangganya sama aku tuh gini, kalau ibu ke anak, bapak ke anak ya harus sayang sama anaknya gitu ya.
saat itu dia melihat gaya nih bundanya masih muda, nggak jelek-jelek amat kan. Waktu itu aku masih 28 tahun. Terus dia tuh selalu gak usah ngomong di media. Tapi sampai hari ini aja tuh kalau lagi dekat aku, bunda Vivi kan udah segini, bunda tuh masih segini, sekarang bunda lagi apa? Oh pas aku baru langsing, ini sebulan 3 minggu yang lalu. Aku lagi enggak, tadinya kan aku naik banget kan, terus aku lagi langsing. Dia tuh suka ngeliatin gitu, nanti Jel, ini langsingin diri ada apa sih katanya. Kenapa maksudnya, aku bilang ya aku takut aja, nanti bunda udah langsing, tapi kan sekarang udah mulai umur katanya. Jadi di otaknya tuh itu aja, jadi dia tuh kayak bilang iya begitu, bunda tuh masih umur 28 tahun, bukan nggak pernah punya anak, sudah dibawa ngurusin kita, itu tuh dia bangga-banggakan banget. Dan anak kenapa? Itu kan itu suatu hal yang baik kan gitu. Kalau anak banggain orang tua kandungnya ya wajar. Nah kalau ini anak banggain orang tua yang notabene memang sambung, harusnya kan kalian apa ya, bangga gitu, maksudnya seneng gitu, maksudnya kita bisa sedekat ini gitu. Gak boleh itu keluar dari mulut kita dong, itu harus keluar dari kabar bahagia, mereka. Itu kan rumah tangga mereka, jangan aku yang mendahului. Kalau itu aku nggak mau, karena balik lagi ya kalian pasti udah ngerti lah ya gitu, tapi balik lagi biarkan ini menjadi cerita mereka, biarkan ini menjadi bahasan mereka, rumah tangga mereka gitu. Jangan kita yang tiba-tiba so tahu oh begini begitu, jangan gini yang berhak berkomentar tentang itu mereka berdua lah ya. Aku balik lagi pokoknya orang tua akan selalu mensupport. Ya udah, doain aja.